Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Fidlia Nadia Agisni dengan NIM 202008102010 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen mata kuliah Ibu Latifah Kuroto Aini. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu tentang urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, hal ini dianggap sangat penting ya teman-teman, dikarenakan dapat mempersiapkan siswa atau generasi penerus bangsa yang berkarakter, bertoleransi, dan dapat memiliki wawasan yang luas serta memahami kehidupan sosial di sekitar lingkungannya. Nah, kaitannya dengan materi kelompok saya yaitu agar peserta didik atau siswa ini mengetahui sejarah, manfaat, atau fungsi uang dari mata uang Indonesia. Nah, mata uang Indonesia sendiri itu sudah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Nah, kali ini kelompok saya itu membentuk media cetak yaitu berupa kalender meja agar siswa dapat lebih mudah memahami tentang sejarah, manfaat, fungsi uang dari tahun ke tahun ya teman-teman. Dan kalian tahu gak sih alasan kenapa sih bangsa Indonesia sering menggonta-ganti bentuk atau karakter dari uang dari tahun ke tahun? Nah, alasan yang pertama itu sebagai pencegahan uang palsu ya. Perubahan desain yang dilakukan merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus berinovasi dengan teknologi baru agar uang kita tidak mudah ditiru oleh para oknum yang jahil teman-teman. Itu. Nah, ini yang pertama. Tahukah kamu bagaimana gambar mata uang Indonesia dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa? Nah, mata uang Indonesia telah mengalami beberapa perubahan loh. Yuk kita simak. Yang pertama itu ada dari tahun 1945. Nah, yang bisa kita lihat ya teman-teman semua di sini ada uang Rp1 dan setengah rupiah. Nah, di bawahnya ada uang koin dan di sebelah kanannya ada uang Rp10 sampai dengan Rp100. Nah, selanjutnya di sini ada tahun 1946. Kenapa sih Kak di materi yang Kakak tampilkan ini kosong, tidak ada gambar uangnya? Nah, dikarenakan pada wujud aslinya di kalender mata uang Indonesia ini, jadi sistemnya itu uang yang sudah kami print dan kami laminating, kami gunting satu persatu. Nah, nanti kami akan menempel pada background yang kosong ini teman-teman, gitu. Oke, selanjutnya di sini, nah ini contohnya ya, nanti akan ditempel seperti ini ya teman-teman. Ada di tahun 1947, yaitu uang Republik Indonesia. Di sebelah kiri saya ini ada uang Rp5 yang berwarna hijau dengan ada gambar pahlawan dan ada corak-corak yang menarik ya. Dan di sebelahnya juga ada uang Rp10 dan di sebelah kanannya lagi ada uang Rp250. Nah, ini uang pada tahun 1948 ya teman-teman. Ada uang Rp400 dan uang Rp600. Nah, di slide selanjutnya ada tahun 1961 sampai dengan 1970. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini ada uang Rp1, Rp2,5, Rp5 sampai Rp10 dan di sebelah kanannya ada uang koin yaitu 1 sen dan 50 sen. Nah, dari tahun ke tahun itu bukan hanya gambar atau pahlawan saja yang diganti, tapi dengan jenis kertas yang digunakan dan gambar, warna, ukuran itu juga mempengaruhi setiap tahunnya. Nah, ini ada di tahun 1971. Nah, kalian tahu gak sih fungsi uang itu apa? Nah, yang pertama itu melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Yang kedua sebagai mengukur nilai. Nah, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, di sini terdapat dua jenis uang ya teman-teman, ada uang kertas dan uang logam. Nah, uang kertas itu adalah jenis uang yang berbahan dasar kertas untuk proses pembuatannya dan dengan gambar juga cap tertentu. Nah, yang selanjutnya ada uang logam. Uang logam ini biasanya terbuat dari emas maupun perak. Emas dan juga perak ini dipilih sebagai bahan dasar pembuatan jenis uang logam karena memenuhi syarat-syarat uang.
Baik, selanjutnya ada uang pada tahun 1974. Ini berbentuk uang koin ya teman-teman, 10 sen. Nah, di slide selanjutnya terdapat uang pada tahun 1975. Di sini udah ada uang Rp1.000, lalu ada uang Rp10.000 dan uang Rp5.000. Coraknya bagus ya teman-teman, sangat berkarakteristik dengan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tahun 1978 sampai dengan 1979. Di sini ada contoh uang koin ya, teman-teman. Di sini ada uang Rp5 dengan gambar keluarga. Lalu terdapat uang Rp100. Ini ada yang tahu gak apa, teman-teman? Ini gambar rumah khas Sumatera ya, dan ini juga ada wayang. Oke, selanjutnya ada pada tahun 1992. Di sini terdapat uang Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp5.000, dan ada uang koin juga nih teman-teman. Nah, kalau saya sendiri, saya sudah mengalami uang yang koin ini aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada tahun 1993. Ini ada pecahan uang yaitu Rp50.000 dengan gambar Bapak Soeharto. Oke. Selanjutnya ada tahun 1994 sampai dengan 1996. Nah, di sebelah sini ada uang terdapat pecahan Rp100, lalu ada kelapa sawit, lalu ada Rp25, sorry ya. Lalu selanjutnya ada uang pada tahun 1999, yaitu dengan pecahan Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000. Nah, selanjutnya ada uang pada tahun 2003 sampai 2010. Siapa nih yang udah mengalami menggunakan pecahan mata uang pada gambar berikut ini nih? Ini ada gambar uang 1.000 yaitu dengan pahlawan Patimura, terus ada Insinyur Soekarno dan wakilnya, lalu ada pecahan uang Rp10.000 dan koin. Nah, koin ini terdapat uang Rp200 dan Rp1.000. Nah, di slide selanjutnya ada pecahan uang pada tahun 2016. Ini terdapat pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000 hingga Rp2.000. Dan uang ini masih sering beredar ya teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu ada pada tahun 2020. Nah, ada satu uang yang membuat saya menarik, yaitu pecahan uang Rp75.000. Bank Indonesia sengaja mengeluarkan pecahan ini dalam bentuk memperingati HUT RI yang ke-75 tahun teman-teman. Nah, ini nih limited edition, jadi hanya beberapa saja yang dikeluarkan. Nah, ini ada uang baru juga kan. Di sini ada uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai dengan 100.000. Nah, keunikan lainnya pada uang baru ini ialah dalam jumlah pecahan dan ukurannya itu masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Dari misalnya 1.000 itu adalah pecahan yang paling kecil dan memiliki gambar yang paling kecil pula. Jadi, semakin besar angka dan nominalnya, semakin besar juga ukuran yang dimiliki oleh mata uang pada saat ini teman-teman gitu. Nah, saya juga ingin memberikan informasi tentang proyek ini. Proyek ini disusun oleh yang pertama ada teman saya Atika Dwi Nurkhalifah dan saya sendiri Khalifah Fidliana Nadia Agisni, dan yang ketiga ada Putri Ayu Pratami, yang keempat ada Adelia Syarifuddin, yang kelima ada Muhammad Apriyadi Permadi, dan yang terakhir ada Fadil Guntur Adi Saputra. Nah, di sini ada, jadi nanti pada background yang sudah kami tempel uang di masing-masing, kita akan menempelkan jumlah-jumlah pada uang tersebut. Kayak misalnya tadi di 1945 ada uang, lalu akan kami tempel dengan namanya, misalnya Rp1, setengah rupiah, sampai seterusnya gitu. Dan ini juga ya teman-teman, ada banyak nama-namanya. Oke, baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak materi apa yang saya sudah jelaskan tentang proyek kelompok saya ini ya teman-teman. Jika ada kalian yang ingin memberikan saran maupun kritikan, kalian boleh banget kok ketik di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.